Investasi, tentunya semua orang mau yang namanya investasi. Gunanya agar kita yang berinvestasi memiliki kemampuan untuk lebih mandiri secara keuangan. Namun, tentunya kita harus berhati-hati dengan yang namanya investasi bodong. Mari kita berkenalan dengan orang yang mempopulerkan pertama kali investasi bodong yang sistematis. Bakalan kita bahas di Ensiklopedia Random. Mari kenalan dengan yang namanya Charles Ponzi. Orang kelahiran Italia di Parma tanggal 3 Maret 1882. Pada waktu itu, sekitar tahun 90-an awal, Charles Ponzi yang sudah berusia 20-an ini memiliki yang biasa disebut dengan American Dream, di mana orang-orang yang berada di luar Amerika berusaha bermigrasi di Amerika untuk menggapai cita-citanya, karena dianggap Amerika ini merupakan suatu tanah yang membawa keberuntungan, the land of dream. Jadi di mana semua orang yang pergi ke Amerika memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan mimpinya. Namun realita tidak semanis angan-angan. Charles Ponzi harus berjibaku dulu. Dia bekerja di berbagai macam pekerjaan yang tentunya pada waktu itu awalnya dia belum terlalu sukses. Sampai akhirnya pada tahun 1919 dia menemukan suatu celah dalam sistem perekonomian. Sebenarnya Charles Ponzi ini termasuk orang yang sangat cerdas. Dia mengerti karena berasal dari luar Amerika, perbedaan nilai mata uang. Contoh di negaranya yaitu Italia, untuk mendapatkan suatu benda dia harus membayar sekian nilai. Sedangkan di Amerika ternyata untuk mendapatkan barang yang sama dia harus membayarkan dengan nilai yang berbeda. Dia mempelajari konsep pemahaman perbedaan nilai mata uang ini, hingga pada satu momen dia mendapatkan paket dari luar negeri, yang dimana pada waktu itu pengiriman paket memerlukan yang namanya kupon pos. Kupon pos ini hampir mirip-mirip fungsinya seperti perangko, namun kupon pos ini bertujuan untuk mengirimkan barang antar negara. Charles Ponzi tahu bahwa kupon pos ini harganya sangat mahal di Amerika. Namun untuk daerah tempat asalnya yaitu Eropa, kupon pos ini harganya sangat bervariatif. Tapi semuanya cenderung lebih murah daripada Amerika. Pada waktu itu dia mulai mencoba mencari relasi untuk mendapatkan kupon pos dari luar negeri agar bisa dijual di Amerika. Ternyata pada satu titik dia menemukan orang yang bisa menjual kupon pos itu dari negara lain yang berada di Eropa untuk dikirim menuju ke Amerika. Coba bayangin kayak gini deh. Kalian membeli kupon pos ini di Eropa dengan harga 10.000 dan kalian bisa menjualnya di Amerika dengan harga 1 juta. Tentu menjadi suatu peluang bisnis yang sangat lumayan dan menggoda kan? Namun pada waktu itu Charles Ponzi masih belum memiliki dana yang cukup banyak untuk mendatangkan kupon pos dalam jumlah besar. Akhirnya dia carilah yang biasa kita sebut dengan investor, atau orang yang mau memberikan sebagian kekayaannya atau memberikan modal kepada dia untuk menjalankan bisnisnya. Pada awalnya bisnis ini cukup lumayan berhasil. Namun realita peliknya adalah Charles Ponzi tidak pernah benar-benar membuka bagaimana dia mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Dia tidak pernah membuka konsep bisnisnya kepada para investornya. Yang para investor tahu adalah dana yang mereka investasikan akan kembali berkali lipat pada jangka waktu tertentu. Bayangin aja, dalam jangka waktu di bawah 2 bulan bisa kembali mencapai 2-3 kali lipat. Tentu hal ini sangat menggoda kan? Karena tingkat kenaikan atau kelipatan pendapatan yang dihasilkan dari skema bisnis yang ditawarkan Charles Ponzi sangat tinggi bila dibanding pada bunga-bunga bank di Amerika pada saat itu. Awalnya bisnis Charles Ponzi berjalan dengan baik. Dia membayarkan tanggung jawabnya kepada para investor dengan tepat waktu dan tanpa ada masalah. Hingga pada suatu saat dia mulai tidak bisa mendapatkan kupon pos yang biasa dia dapatkan. Kupon pos mulai dihentikan peredarannya. Nah, disinilah Charles Ponzi mulai kebingungan karena dia sudah mendapat terlalu banyak investor dan dia tidak memiliki konsep bisnis yang berdasar dari bisnis pada umumnya, yaitu aset.
Dan akhirnya dia mulai menciptakan suatu konsep bisnis baru, di mana untuk membayarkan uang pada investor-investor lama, dia menarik para investor baru. Nah, disinilah tercipta yang namanya skema piramida atau skema Ponzi. Saya jelaskan sedikit ya. Skema Ponzi merupakan suatu sistem skema di mana untuk menghasilkan suatu profitabilitas dari suatu investasi, maka investasi ini harus berjalan dengan cara menarik investor-investor baru. Lah, dana dari investor-investor baru inilah yang nantinya akan disebar kepada investor-investor yang lebih lama atau memiliki level yang lebih tinggi. Nah, disinilah tercipta suatu sistem yang mirip dengan sistem piramida, di mana pada waktu itu titik tertinggi dipegang oleh Charles Ponzi dan titik-titik bawahnya adalah investor-investor yang lebih dahulu masuk ke skema ini. Pada awalnya Charles Ponzi sangat terkenal karena proklaim dari investor-investor lama yang banyak mendapatkan profitabilitas, dan tentu konsep ini tidak dijelaskan dengan matang dan gamblang kepada para investor. Tapi sifat serakah manusialah yang menjadi masalah di sini. Karena minimnya informasi, semua orang hanya percaya bahwa dengan menaruh investasi kepada Ponzi, dia akan mendapatkan banyak keuntungan dan mendapatkan dana berkali lipat dengan waktu yang singkat. Hingga pada suatu titik terjadi masalah baru di mana orang-orang sudah tidak tertarik lagi dengan konsep bisnis dari Ponzi dan investor-investor baru mulai tidak dapat ditemukan. Dari sini pola skema Ponzi mulai macet karena memang dari awal tidak pernah ada konsep bisnis yang berdasarkan dari aset, sehingga tidak ada dana yang diputar. Dan akhirnya hal ini mulai terendus oleh pemerintah Amerika pada waktu itu, hingga terjadi penangkapan pada sosok Charles Ponzi. Sebenarnya, konsep skema Ponzi ini sangat tidak etis dan ilegal di dunia perbisnisan. Karena apa? Sistemnya hanya akan merugikan bagi para investor yang terlambat bergabung atau investor baru, dan akan sangat menguntungkan bagi pembuat skema dan investor-investor awal. Tentu hal ini akan mencederai sistem perekonomian yang sudah ada, karena bisa dikatakan skema Ponzi ini lebih mengarah ke penipuan daripada investasi. Dan mulai dari sinilah skema piramida atau skema Ponzi mulai dikenalkan ke masyarakat dan menjadi suatu investasi bodong yang cukup dikhawatirkan dan menakutkan bagi para investor. Sekian konten kali ini. Silakan klik tombol like dan subscribe bila Anda menikmati konten ini. Semoga konten kali ini menjadi konten yang informatif. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel Ensiklopedia Random. Sekian, terima kasih.